Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tanah terlantar. Pengertian tanah terlantar. Menurut peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 1998, tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pengertian tanah terlantar menurut PP nomor 11 tahun 2010 dapat ditentukan pada rumusan pasal 2, yaitu yang pertama, tanah yang telah berstatus hak, yaitu hak milik, hak pakai, dan hak pengelolaan yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya. Yang kedua, tanah yang telah memperoleh dasar penguasaan, izin, keputusan, surat apabila tanahnya tidak dimohon, hak tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya, kriteria tanah terlantar menurut hukum adat. Yang pertama, penggarap pernah membuka tanah wilayah. Yang kedua, penggarap mengerjakan atau menggarap sampai 1 kali atau bahkan 2 kali panen. Yang ketiga, penggarap meninggalkan dalam waktu tertentu sehingga menjadi hutan kembali. Yang keempat, tanah kembali menjadi milik masyarakat hukum adat. Kemudian, apa sih kriteria tanah terlantar menurut agama hukum Islam? Yang pertama, tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang terdapat hak milik atasnya, baik hak milik orang Islam maupun hak milik non-muslim. Yang kedua, tanah yang tidak digarap. Lahan yang tidak digarap dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada lahan tersebut seperti pemageran, bekas penggarapan, dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Yang ketiga, tanah yang berada jauh di luar perkampungan. Nah, jadi dari paparan yang ketiga tadi dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam, semua tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang, baik orang Islam maupun non-muslim, dapat tidak dimanfaatkan oleh sebab apapun juga, maka dapat digolongkan sebagai tanah terlantar. Selanjutnya, kriteria tanah terlantar menurut PP nomor 11 tahun 2010. Yang pertama, harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah. Yang kedua, harus ada tanah hak atau hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya itu menurun. Yang ketiga, harus ada jangka waktu tertentu. Yang keempat, harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya. Selanjutnya, mekanisme penertiban tanah terlantar. Nah, berdasarkan peraturan nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang ditindaklanjuti dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2010 tentang tata cara penertiban tanah terlantar. Penertiban tanah terlantar ini dilakukan dengan tahapan-tahapan. Yang pertama, inventaris tanah atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar. Yang kedua, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar. Yang ketiga, peringatan terhadap pemegang hak. Yang keempat, penetapan tanah terlantar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang tanah terlantar. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.